Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GSJA Penil dan juga GSJA Anugerah Kemendung, serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara mimbar gemar online dimanapun berada. Pagi hari ini saya terberkati dari pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 44 sampai 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dari pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa pernyataan Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada orang-orang yang menyampaikan mengenai ibu dan saudara-saudaranya secara biologis sangat mengejutkan banyak orang yang mendengarnya. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak menghormati ibunya dan tidak menghormati saudara-saudaranya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Namun Tuhan Yesus kemudian memberikan suatu pengajaran yang benar-benar di luar apa yang diharapkan kebanyakan orang pada saat itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya adalah murid-muridnya yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang sebenarnya itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dan dikehendaki oleh Bapa di surga. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga murid-muridnya, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus menunjuk ke-12 muridnya yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan kita tahu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid ini 11 orang muridnya kecuali Yudas Iskariot melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan kita tahu mereka menjadi martir dari pemberitaan Injil yang diberitakan. Murid-murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang melakukan tepat seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil ke seluruh bumi, memenangkan jiwa-jiwa. Mereka tidak menyayangkan nyawanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus bisa menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab inilah satu-satunya cara supaya kita bisa dikatakan sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Bila kita mendapat pengakuan dari Bapa di surga sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebagai yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya, maka tidak diragukan lagi kita menjadi orang-orang yang berhak menjadi ahli waris kerajaan surga.
Kita juga tahu bagaimana Tuhan Yesus menyatakan banyak orang membuat mujizat dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan terus terang kepada orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka melakukan semuanya hanya untuk memenuhi kehendak dan kepentingan mereka sendiri. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa belajar untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu kita belajar dari Injil, dari firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dari Injil Perjanjian Baru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu yang kita ikuti. Jangan kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang di luar pengajaran Tuhan Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Kita mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti teladannya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan supaya kami bisa menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Kami harus melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, supaya kami berhak menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, untuk kami bisa mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu yang berkenan kepadamu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami mau belajar melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus kami percaya kami mampu melakukan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.